Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Melania, mari kita bersama-sama menggali secercah inspirasi bagi pengembangan diri pribadi dan komunitas Anda. Para permisa, kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia adalah pangan, sandang, dan papan. Sejalan dengan hal tersebut, maka industri makanan akan selalu berdampingan hadir di tengah kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin tinggi pula tuntutan terhadap industri pangan yang ada. Kini, industri pangan bukan hanya bertujuan untuk pengawetan makanan saja, tetapi juga ke arah produk pangan yang memberikan nilai tambah pada kenikmatan rasa, nilai tambah kesehatan, dan juga merawat kecantikan. Dengan demikian, kini industri pangan menjadi tidak sesederhana seperti awal ketika kemunculannya. Ilmu yang mempelajari seluruh proses pengolahan pasca panen bahan pangan hingga akhirnya menjadi produk makanan yang mempunyai nilai tambah ini bisa diperoleh dalam program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan Universitas Katolik Parahyangan. Program ini mengambil jalur sarjana terapan agar dapat menghasilkan tenaga yang siap langsung bekerja di industri-industri pangan dan turunannya, serta siap berwirausaha mandiri di bidang pangan. Untuk lebih mengetahui tentang program studi yang baru berjalan ini, telah hadir bersama kita Ibu Judi Rediwitono bersama dengan Bapak Andi Chandra. Selamat datang Ibu dan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di sini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan untuk mengetahui lebih banyak tentang Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan ini, mohon perkenalkan diri Bu Judi dan Pak Andi terlebih dahulu. Saya Yudi Retiwitono. Sebenarnya saya adalah dosen teknik kimia di Unpar yang sudah cukup lama. Tapi kemudian dengan berdirinya Fakultas Vokasi Teknologi Rekayasa Pangan ini, saya bergabung bersama program ini dan kemudian saat ini saya menjadi ketua program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan. Terima kasih. Para pemirsa, nama saya Andi Chandra. Saya kesempatan ini diminta untuk membantu di Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan. Saya juga basicnya dari teknik kimia. Kebetulan kami bersama dulu di Pusat Studi Rekayasa Produk dan Proses Pangan gitu. Jadi kami sama-sama membantu di pendirian maupun di pengajaran di program studi ini. Baik, terima kasih Bu Judi dan Pak Andi atas perkenalannya. Mungkin nanti kita akan lebih menyikat teknologi rekayasa pangan dengan TRP saja biar lebih mudah untuk mengucapkan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai langsung saja ke pertanyaan kita. Ya, mungkin yang pertanyaan pertama, apa sih yang mendorong pendirian program studi TRP di Universitas Katolik Parahyangan? Silakan mungkin dari Bu Judi terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya karena kita sadar bahwa Indonesia sendiri sebenarnya kaya dengan sumber daya alamnya yang sangat berpotensi sebagai bahan baku untuk produk-produk pangan. Tapi sampai saat ini sebagian besar atau bahkan sampai 50% itu rusak sebelum sampai menjadi produk pangan. Jadi sebenarnya menjadi keprihatinan kami bahwa potensi yang sedemikian besar itu tidak terkelola dengan cukup baik, sehingga sebenarnya problem kecukupan pangan itu seharusnya sudah bukan menjadi problem lagi bagi Indonesia. Itu yang mendorong Unpar mendirikan program studi ini. Mungkin itu Pak Ade mau menambahkan. Ya, mungkin kalau ditanya kenapa kita mengambil formatnya sarjana terapan, karena ilmu untuk TRP ini dari berbagai disiplin ilmu gitu. Kalau menurut dasar dari dikti itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai S1 gitu. Karena nanti juga untuk kebutuhan TRP ini kita banyak bentuknya itu dalam bentuk praktek gitu. Nah makanya pendirian itu ditempatkan sebagai sarjana terapan. Kurang lebih seperti itu awalnya.
Mungkin boleh menambahkan. Boleh. Mungkin yang menjadi ciri khas dari program studi teknologi rekayasa pangan di Unpad ini adalah bahwa kami lebih menekankan juga pada sisi rekayasa atau sisi engineeringnya. Jadi bukan hanya semata-mata pada proses produksinya, pada proses pengolahan, tetapi juga pada proses produksinya. Yang sementara ini di Indonesia belum banyak program studi yang bergerak di bidang pangan yang mengambil fokus di bidang tersebut. Dari itu mungkin dasarnya juga perlu ada teknik kimia, mungkin dari Bapak dan Ibu gitu ya. Betul. Berdasarkan dari program Betul. studi teknik kimia. Iya. Berarti. Karena memang kita agak berbeda dengan teknik pangan yang sudah lain, ada. Betul. Kita menambahkan teknologinya, terutama dalam peralatan proses juga. Oke, baik. Terima kasih. Terus pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh dari awal hingga saat ini dalam membentuk program studi TRP ini? Silakan Pak Andi. Oke. Baik, jadi pada saat kita sudah mendapatkan titik terang untuk mendirikan sarjana terapan ini, kita juga mengumpulkan pertama ya dokumen dulu, terutama kurikulum-kurikulum dari beberapa universitas yang sudah ada, misalkan, kemudian kita bandingkan kira-kira seperti apa bentuk yang akan kita buat kurikulumnya gitu. Jadi kita ada tim pendirian program studi ini, kita menyusun, kemudian juga kita mulai penjajakan dengan kerjasama dengan industri, terutama karena kebutuhan nanti di dalam sarjana terapan ini adalah praktisi, ya, dosen praktisi untuk mengajar, maupun ada kebutuhan praktek untuk nanti tempat magang juga industri, sehingga kita membutuhkan beberapa rekanan juga dari industri seperti itu gitu, yang ada instruktur juga nanti dari luar. Itu yang sudah kita jajaki hingga saat ini. Mungkin Bu Judy yang menambahkan. Ya mungkin karena sesuai dengan namanya sendiri sarjana terapan, jadi program kami itu 70% berupa praktek dan 30% yang berupa teori. Jadi berbeda dengan program sarjana akademik yang lebih menekankan 70% di teori, 30% di praktek. Kalau di kami banyak prakteknya. Sehingga memang seperti yang tadi Pak Andi katakan, kerjasama dengan industri itu sangat penting, dan kami sudah mulai melakukan itu sejak awal berdiri ini. Sudah beberapa industri besar sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu program studi ini, baik untuk magang maupun juga untuk praktisi ya dalam pengajaran di kelas. Kemudian kan ini prodinya sudah berjalan sekitar 1 semester ya Bu ya. Ini lagi semester kedua. Nah, bagaimana sih perkembangan prodi ini berjalan dari awal hingga saat ini? Kira-kira hal-hal baik apa saja yang masih perlu terus dikembangkan dalam program studi TRP ini? Kalau kami lihat sih minat dari anak muda ya, itu bisa kami amati ketika mereka melakukan kampus visit ke Unpad dan kemudian kami memperkenalkan program studi kami. Mereka itu banyak yang tertarik untuk ikut bergabung. Bahkan ada yang dari IPS pun juga sempat mengatakan, wah ternyata menarik juga di sini. Sehingga kami tuh ke depannya juga akan membuka program vokasi. Jadi untuk penyamaan keilmuan standar untuk bisa masuk ke sini, supaya dari berbagai disiplin ilmu bisa ikut bergabung di program ini. Jadi itu yang menjadi apa ya tantangan, tapi sekaligus juga suatu hal yang membesarkan kami bahwa ternyata program studi ini banyak diminati oleh anak muda. Ya mungkin karena karakter anak muda sekarang ya yang tidak bisa diminta berjam-jam untuk mengikuti ceramah seperti itu. Mereka lebih banyak ingin bergerak, action gitu ya, sehingga mungkin itu juga menjadi program yang menarik untuk mereka. Ya, betul juga gitu ya. Dan kami juga sebagai tim pengajar dan pendiri gitu, waktu mendirikan program studi juga belajar banyak Bu ya, mendapat masukan dari industri. Bagaimana sih sebaiknya mempersiapkan mahasiswa itu nanti supaya siap kerja gitu, sesuai dengan program vokasi ini gitu.
Kemudian kami juga menyesuaikan yang tadinya kita pertamanya di S1 itu tadi dengan 70 mengajar, sekarang harus 70 praktek, itu juga tantangan untuk kita gitu. Jadi kita sama-sama belajar dengan mahasiswa baru ini, dan responnya mereka itu juga positif gitu untuk yang mahasiswa yang sudah mulai di semester ini. Dan mungkin juga respon dari industri juga terhadap program studi ini juga cukup antusias gitu, mereka betul. Bahwa wah, kami tidak perlu mempersiapkan. Biasanya kalau ada sarjana yang masuk, mereka perlu melakukan pelatihan dulu sebelum bisa langsung kerja. Kalau di sini mereka bisa langsung pakai, apalagi ada program magang industri. Jadi langsung mereka juga bisa menseleksi calon pegawainya gitu. Program magangnya boleh tahu kalau itu sekitar berapa lama, Bu? Jadi kuliahnya sendiri hanya 5 semester, kemudian 1 semester berikutnya magang industri yang berkaitan dengan teknologi, kemudian 1 semester berikutnya adalah magang industri yang lebih berkaitan dengan bisnis dan manajemen, dan kemudian 1 semester lagi adalah tugas akhir. Tugas akhirnya bukan berupa pembuatan skripsi, tapi lebih pada project. Jadi mereka harus menghasilkan sesuatu produk, atau mereka membuat startup, atau bergabung membantu suatu UMKM, atau misalnya mau memperbesar atau mengembangkan bisnis orang tuanya, itu juga bisa menjadi sebagai tugas akhir mereka. Tetapi tentunya evaluasi pembelajarannya tetap akan sama. Kalau sarjana terapan kan berarti 70% tadi praktek ya, 30% teori. Jadi sedangkan beda dengan sarjana biasa gitu ya. Saya jadi terpikir bagaimana meyakinkan mungkin orang tua sekarang mungkin yang masih lebih pengennya anak mendapatkan gelar S1 gitu, Bu. Meyakinkan orang tua gitu. Program sarjana terapan ini juga bergelar. Jadi kalau program vokasi sampai D3 atau bahkan dulu D4 pun mereka tidak mendapat gelar apa-apa. Tapi dengan sarjana terapan ini mereka akan mendapat gelar STR. Jadi kalau sarjana teknik ST, sedangkan mereka STR. Dan untuk program lanjutannya, bukan berarti sesudah mereka lulus mereka nggak bisa mengembangkan keilmuannya lagi. Nanti ada magister terapan juga dan ada doktor terapan. Jadi kalau di luar negeri yang dikenal dengan PDeng itu sebenarnya adalah doktor terapan. D4, kalau dibilang kita sarjana terapan itu D4 itu sebenarnya S1 gitu. Jadi kalau di level pendidikannya sama di level 6. Kita itu kalau D3 itu di level 5, nah ini kita di level 6 sama dengan S1. Hanya kalau misalkan S1 itu dari keilmuan, sedangkan D4 itu dari jalur profesi. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian tentunya pasti ada saja hambatan-hambatan yang sudah ditemui ya selama baik dalam pengajaran ataupun di luar pengajaran. Nah, kira-kira hambatan apa saja sih yang sudah ditemui? Kemudian kira-kira solusi apa nih yang bisa ditempuh untuk sehingga nanti program studi TRP ini bisa lebih baik lagi? Silakan, Pak Andi. Kalau mengenai hambatan, mungkin karena kita program studi yang baru gitu ya. Kalau untuk dalam pengajaran kita sih sudah siap gitu untuk ruang kelas, itu untuk perpustakaan semua sudah kita siapkan waktu pendirian. Yang mungkin kita masih kemarin mencoba penjajakan itu adalah untuk praktikum, tempat untuk mereka praktek. Dalam artian praktikum ini memang ada beberapa kuliah yang dilengkapi dengan praktikum gitu di lab gitu. Nah, jadi karena kita belum punya sendiri labnya, untuk beberapa praktikum itu kita lakukan di lab laboratorium yang ada di fakultas, yang ada di Unpar sendiri, seperti itu kurang lebih. Sempat juga kita ke Polban, Bu ya, jadi kita juga sempat survei juga untuk kerjasama apabila nanti memang ada yang kita sendiri tidak bisa menyediakan, belum ada gitu lab di fakultas itu, kita bisa ke sana. Baik, Bu Jenny. Jadi melengkapi yang tadi Pak Andi katakan, memang karena
sifat dari pembelajaran di kami itu 70% praktek, jadi memang kebutuhan akan laboratorium itu penting untuk program studi ini. Mungkin ya kami mohon perhatian dari pihak universitas bahwa karakter dari pendidikan kami itu berbeda dengan yang sudah ada. Karena untuk Unpar ini sarjana terapan tuh yang pertama ya, program ini ada. Jadi kebutuhan akan laboratorium itu penting bagi kami. Dan sebenarnya kalau kita mau bekerja sama dengan industri, ya sebenarnya ada beberapa industri juga yang mau bersedia untuk mendukung dalam pengembangan laboratorium di Unpar. Jadi kami harap dalam waktu yang tidak terlalu lama ini laboratorium untuk keperluan pendidikan itu bisa segera diadakan, karena itu sangat penting buat kami. Baik, berarti ya semoga nanti juga laboratorium sendiri berarti ya Bu ya, khusus dari yang untuk TRP ya. Kalau kita kan judulnya pangan ya. Pangan ini kalau selama ini misalkan yang awal-awal memang kita pinjam masih ke jurusan prodi teknik kimia seperti itu. Sedangkan pangan itu kan harus lebih higienis. Jadi kita harus punya syarat sanitasinya sendiri gitu yang seperti itu, sehingga ya untuk saat ini mungkin belum karena kita masih praktikumnya ilmu dasarnya gitu, tapi kalau nanti begitu ada praktikum khusus tentang pangan itu yang atau mungkin lebih ke arah yang tadi kecantikan atau formasi itu, nah itu yang kita tetap perlu spek khusus, itu harus punya sendiri. Betul, jadi menyambung yang dikatakan Pak Andi, kita sementara ini kan ikut di lab-labnya teknik kimia. Bahaya kontaminasi dari bahan kimia itu besar. Nah, selain itu kami juga saat ini ada sebagian yang ikut di Fakultas Kedokteran. Kontaminasi dari penyakit juga besar. Jadi itu merupakan kebutuhan mutlak bahwa kami perlu punya lab sendiri yang tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Dan kemudian juga karena pemakaian lab di kami itu cukup padat ya, kebetulan ini baru satu angkatan ya, tapi kalau sudah ada angkatan-angkatan berikutnya itu kami sudah menghitung-hitung, rasanya itu lab harus terbuka, bahkan kalau perlu terbuka 24 jam kan, untuk bisa mensupport penggunaan dari mahasiswa-mahasiswa di program studi ini ya. Betul. Untuk penelitian, pengembangan segala, mereka pasti akan menggunakan. Jadi yang tadi Bu Yudi awal juga dikatakan, persiapan ini kenapa saat ini sudah berjalan kok belum ada ini gitu. Karena memang di terapan sendiri kan hampir semua yang lain itu ilmu sosial, kita ilmu teknik sendiri pangan ini gitu. Dan jadi yang selama ini belum, yang lain tidak ada praktikum gitu. Tidak butuh lab lah istilahnya, labnya pun mungkin lab komputer gitu. Nah sedangkan kita butuh lab untuk praktek ini, itu yang mungkin belum di hal baru ya, hal baru gitu, jadi belum sampai di ini kan. Oke, baik, semoga harapannya nanti bisa terwujud dalam waktu dekat gitu ya Bu ya Pak. Nah mungkin pertanyaan terakhir, apa saja sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa terkait program studi TRP ini? Mungkin dari Pak Andi dulu, silakan. Ya. Baik, para pemirsa, bahwa industri pangan ini ke depannya ini akan sangat dibutuhkan dan masih berpotensi besar, terutama untuk mencapai ketahanan pangan, keamanan pangan, gitu ya, stabilitas pangan. Dan di sini kita tidak hanya belajar tentang pangannya sendiri, tapi kita juga menambahkan value terhadap pangan itu sendiri, sehingga nantinya produk Indonesia selain juga tadi untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga bisa diakui di luar negeri, gitu ya. Jadi kita memberikan pemahaman baik itu tentang pangannya, juga tentang teknologi, bagaimana pengolahan yang baik, gitu ya, baik itu dari farmingnya, baik itu dari manufacturing, baik itu dari handlingnya, kemudian sampai distribusi kepada konsumen supaya itu siap untuk dikonsumsi seperti itu gitu. Jadi silakan kalau memang ingin yang berminat, ingin bergabung dengan kami tunggu. Baik Ibu, jadi iya.
Kalau saya secara khusus sebenarnya ingin mengajak anak-anak muda untuk bergabung dan membantu mengembangkan industri pangan di Indonesia ini. Karena kita Indonesia ini mau dibilang kaya karena punya banyak potensi alam, tapi kalau itu tidak bisa diubah menjadi sesuatu produk yang punya nilai tambah, itu nonsens saja, kita tidak kaya. Tapi maksudnya kalau kita mau menjadi kaya, modalnya sudah tersedia. Nah, kita tinggal mengolahnya itu supaya itu mempunyai nilai tambah. Jadi untuk anak-anak muda yang sering mengeluh tidak ada masa depan karena nanti pekerjaan sulit, tidak tersedia lapangan pekerjaan, sebenarnya kalianlah yang harusnya menciptakan lapangan pekerjaan dan modal itu sudah tersedia di sekitar kalian. Tapi tentunya untuk bisa sampai ke situ dibutuhkan pengetahuan dasar yang bisa ditimba di tempat kami. Ya, mungkin jadi beda ya dengan pada saat saya pertama kali lulus gitu. Pada saat saya pertama kali bekerja, hari pertama tuh saya bingung dengan apa yang harus saya kerjakan gitu. Mungkin sehingga dengan adanya program studi sarjana terapan TRP ini, mahasiswa yang telah lulus lebih mengetahui apa yang harus mereka kerjakan pada hari pertama mereka bekerja, khususnya di industri pangan yang ada di Indonesia. Mungkin mau menambahkan juga bahwa di dalam program studi ini mereka tidak hanya belajar soal proses, soal operasi untuk industri pangan, tetapi mereka juga belajar masalah bisnis ya, wirausaha. Jadi tidak selalu bahwa setelah lulus tuh mereka harus bekerja di industri. Mereka justru bisa menciptakan usaha sendiri. Jadi entah mereka mau bekerja di industri atau mau menciptakan usaha sendiri, mendirikan usaha sendiri, itu mereka belajar. Jadi bukan berarti juga kalau mereka tidak punya modal, mereka tidak bisa membuat sesuatu usaha, tapi mereka belajar bagaimana maksudnya dengan modal yang seadanya mereka bisa mengembangkan sesuatu ini. Oke. Menarik sekali, sangat menarik. Semoga dengan adanya nanti mungkin lulusan-lulusan dari program studi TRP Unpar ini kita bisa mungkin menciptakan lapangan pekerjaan juga lebih banyak karena adanya munculnya industri-industri UMKM mungkin dibilangnya ya Bu ya, betul ya. Gitu, jadi nanti akan lebih banyak lagi industri yang berkembang di Indonesia. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Judy dan Pak Andi atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program studi sarjana terapan TRP ini. Bagi para pemirsa yang tertarik lebih lanjut dapat melihat di website ataupun Instagram yang tertera di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut mungkin tentang program studi sarjana terapan TRP ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mau mendengarkan bincang-bincang kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam episode Cahaya berikutnya.